Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai nih, saya pengen ngingetin dulu sama kalian untuk makan dulu deh yang belum makan ya. Istirahat yang cukup, nggak usah begadang-begadang. Tapi kalau misalnya lagi santai-santai gini kan bisa sambil dengerin saya ngoceh monolog ya. Siapa tahu kita ada yang sepemikiran yang memang isi otaknya selalu penuh kayak saya yang akhirnya pengen cari tahu lagi. Jadi nggak peduli tuh orang lain mikirin atau enggak, yang penting saya pengen ngomong. Jangan lupa ibadah juga ya untuk apapun agama kalian. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan nenek moyang kita. Jadi istilahnya hal-hal yang dulu dilakukan oleh nenek moyang kita dan akhirnya membekas ke kita sampai saat ini. Kayak yang kita tahu nih, ini tentang mitos ya. Kayak yang kita tahu mitos itu tidak bisa dibuktikan keasliannya, tapi berkembang dan banyak juga orang-orang yang meyakini gitu. Karena dulu tuh kan cerita, jadi kayak biasanya mitos itu kan berupa asal-usulnya kisah tentang misalnya asal-usul suatu tempat atau misalnya suatu kejadian, dan tokoh-tokohnya juga kadang-kadang ada ngarangnya, atau misalnya disisipin sama orang-orang kuat kayak dewa gitu. Pokoknya penokohannya juga nggak make sense. Itu sih biasanya diakibatkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan ya, karena mungkin dulu erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistis juga kan gitu. Jadi banyak dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Jadi nenek moyang kita itu dulu seneng banget dongeng kan, pendongeng. Salah satunya aja yang budaya yang sampai saat ini masih ada adalah wayang, di mana memang kayak media apapun itu dipakainya itu lewat pertunjukan wayang. Salah satunya adalah menyebarkan agama kan gitu. Nah, mitos juga bisa tersebar lewat situ, lewat mana-mana deh bisa gitu. Nah, kali ini saya ingin cerita tentang mitos-mitos yang beredar di Indonesia yang adanya dari zaman dulu tapi beredar dan terkenalnya itu sampai sekarang, dan ada beberapa kalangan bahkan termasuk saya sendiri itu saya percaya gitu sama mitos ini gitu. Karena mungkin pengetahuan saya juga tidak sebanyak itu, tidak seluas itu. Jadi saya mempercayai apapun yang nenek moyang saya katakan pada saat itu gitu. Yang pertama adalah tentang Candi Prambanan atau Roro Jonggrang. Kayak yang kita tahu nih, Candi Prambanan ini ada di Jawa Tengah, ada di Jogja. Dimana kalau misalnya kita ingat tentang kisahnya gitu dulu. Dulu itu ada seorang perempuan namanya Roro Jonggrang yang cantik jelita. Itu disukai oleh seorang pangeran, seorang pemuda namanya Badung Bondowoso. Badung Bondowoso ini bisa dibilang kayak sakti gitulah ya. Nah, dia tuh pengen mempersunting Roro Jonggrang. Cuma Roro Jonggrang ini tahu nih kalau Badung Bondowoso itu pernah bunuh ayahnya. Jadi kayak dendam akhirnya. Nah, Roro Jonggrang gak mau dong punya pasangan yang membunuh ayahnya. Jadi untuk menolak suntingan tersebut, dia akhirnya bikin persyaratan ngadi-ngadi. Dia minta dibuatkan 1000 candi dan 2 sumur dalam jangka waktu 1 malam. Gimana caranya gitu kan? Nah, Badung Bondowoso ini tuh karena seorang yang dia merasa dia adalah seorang yang sakti, dia mampu lah gitu, pasti dikasih tantangan kayak gitu, ayolah hajar aja gitu. Akhirnya dia semalaman tuh dia bikin candi, dibantu sama makhluk-makhluk halus, jadi kayak jin-jin gitu ya. Zaman dulu memang kayak sakti-saktikan orang. Itu nyampe akhirnya Roro Jonggrang tuh kayak gelisah sendiri, wah gila nih udah hampir selesai gitu, gimana caranya? Sementara dia memang bener-bener gak mau nikah sama orang yang udah bunuh bapaknya. Akhirnya dia memanipulasi keadaan. Dia bangunin tuh cewek-cewek yang ada di perkampungannya. Dia bangunin minta bantuan bahwa beberapa orang bakar jerami nih biar kayak ada merah-merah bahwa udah pagi gitu kan. Terus beberapa orang tumbuk padi supaya kedengarannya tuh kayak memang udah pagi. Kalau pagi-pagi kan ibu-ibu memang suka pada numbuk padi ya pada zaman dulu tuh. Jadi akhirnya Roro Jonggrang tuh kayak gitu. Pokoknya bikin suasana seolah-olah memang udah pagi. Padahal belum pagi ya. Cuman karena memang
saking gak maunya aja gitu. Nyampe akhirnya ayam-ayam di situ tuh kan lihat karena udah ada cahaya-cahaya kemerahan. Ayam itu kan rabun ya, tapi dia tuh kayak kalau kena cahaya tuh ya dia bisa lihat gitu kan. Jadi akhirnya karena kelihatan udah ada cahaya gitu, akhirnya dia berkokok lah seolah-olah udah pagi. Nah, jin-jin yang bantu Bandung Bondowoso pada saat itu tuh karena taunya itu udah pagi, pada kabur dong mereka. Bandung Bondowoso mana bisa nyelesain semuanya sendirian tanpa bantuan jin-jin itu. Jadi akhirnya dia kesel tuh, marah banget. Pas udah marah, dia tahu bahwa Roro Jonggrang ini kayak ngadi-ngadi doang deh gitu. Emang bikin persyaratannya pun untuk nolak dia. Kesel kan, akhirnya dikutuklah sakti ini kan Bandung Bondowoso. Akhirnya dikutuklah Roro Jonggrang untuk menjadi candi ke-1000. Pelengkap semua candi yang diminta itu tadi ya. Jadi sebagai candi yang ke-1000. Makanya kalau misalnya kita ke Prambanan itu ada candi yang paling besar dan paling bagus, paling indah karena memang Roro Jonggrang secantik itu katanya gitu. Walaupun kalau misalnya kita ngitung secara fisik kalau yang besarnya sih nggak nyampe 1000 ya, cuman katanya candi termasuk candi-candi yang kecil tuh kalau dihitung tuh ada 1000. Tapi kita males banget juga ya untuk ngitung emang beneran ada 1000 atau enggak gitu. Jadi itu adalah mitos yang pertama. Yang selanjutnya ada mitos tentang leak di Bali. Kayak kalau misalnya mitos ini tuh udah terkenal, udah ada dari sejak abad ke-11. Udah ada, itu masih di dalam kepemimpinannya Raja Erlangga. Jadi waktu itu tuh ada seorang perempuan, seorang janda yang namanya Caloranang. Dia itu punya kayak, dipercaya dia adalah seorang penyihir ilmu hitam gitu. Seorang penyihir ilmu hitam yang bisa banget bikin orang-orang mati tiba-tiba. Kan kalau Indonesia tuh lekat dengan mistisnya ya, kekuatan mistisnya. Nah waktu itu tuh banyak yang minta supaya Caloranang itu harus dibunuh gimana caranya. Salah satunya adalah raja. Waktu itu pengen Caloranang karena kayak meresahkan ujung-ujungnya. Jadi dia tuh suka menyanyikan kidung-kidung aneh berupa mantra-mantra gitu sebagai wujud ritualnya dialah gitu istilahnya. Jadi itu tuh mencekam gitu dan mengancam orang-orang. Jadi karena takut, akhirnya ditugaskanlah beberapa prajurit kerajaan untuk bunuh Caloranang gimana pun caranya. Nah si prajurit itu karena takut ya, walaupun dia adalah ksatria, walaupun dia adalah prajurit, tetap merasa takut. Karena dia merasa manusia biasa yang harus melawan penyihir ya, apa kabar gitu. Akhirnya mereka tuh kayak bikin strategi gitu supaya nanti kalau misalnya malam-malam pas Caloranangnya lagi tidur, ya kita kepung, kita serbu, kita matiin gitu. Mereka pikir gampang membunuh seorang penyihir ilmu hitam. Mohon maaf, janda pula gitu ya. Jadi pada saat mereka menyerbu kediamannya Caloranang, Caloranangnya bangun, jadi nggak sempat dibunuh tuh. Malah pada saat penggerebegan itu, Caloranangnya itu justru malah berubah. Jadi tiba-tiba matanya besar kayak yang melotot, kayak yang udah mau keluar, terus taringnya besar-besar panjang, dan dari mulutnya itu keluar api yang menyembur yang bisa membunuh tuh semua si prajurit itu tuh, bisa mati terbunuh. Sejak saat itu tuh dia tuh langsung pergi, langsung kayak pergilah gitu ya, entah kemana, dan nyampe sekarang tuh tidak pernah ketemu. Makanya masyarakat Bali itu yakin bahwa yaitu asal mulanya leak, makanya dinamakan leak karena memang wujudnya seperti itu dan tidak pernah ketemu ya nyampe sekarang gitu. Jadi masyarakat Bali percaya bahwa leak masih ada sampai saat ini. Itu mitos yang kedua. Yang selanjutnya adalah mitos tentang bunga kantil. Kayak yang kita tahu nih, bunga kantil atau kembang kenanga ya. Cempaka putih, kok kenanga? Yang selanjutnya ada mitos tentang bunga kantil. Bunga kantil atau yang dikenal dengan cempaka putih. Ini tuh bunganya wangi yang biasanya emang kayak ditaruh di pekarangan rumah gitu kan, karena wanginya semerbak itu ya, bagus. Tapi jadi sesuatu yang mengerikan dalam tanda kutip karena biasanya bunga ini tuh dipakai untuk ritual-ritual pemanggilan roh halus gitu. Jadi mitosnya tuh selalu pakai bunga kantil nih untuk manggil-manggil roh halus. Jadi akhirnya otomatis image yang terbentuk dari bunga kantil itu adalah negatif gitu. Jadi banyak orang yang memang pakai entah gimana gitu, pertamanya pokoknya
selalu pakai bunga kantil sebagai acara-acara ritual tertentu, ritual keagamaan, ritual yang memang berbau spiritual, supranatural gitu kayak dimasukinnya. Dan kalau misalnya wangi bunga kantil itu tiba-tiba padahal nggak ada bunganya, itu sering dikaitkan dengan bahwa adanya roh halus yang mendekat. Makanya kalau misalnya tiba-tiba lagi nongkrong kan sering gitu ya, maksudnya banyak orang yang kayak cerita lagi nongkrong itu tiba-tiba wangi kembang gitu kayak gitu. Jadi itu image-nya jadi kayak gitu deh, padahal sebenarnya bunganya gak kenapa-napa gitu. Itulah mitos yang ketiga. Mitos yang selanjutnya yang ingin saya ceritain itu tentang mitos duduk di pintu. Pintu kalau dibuka, bukan di pintu lagi nutup ya, jadi pintunya lagi kebuka terus duduk di situ di tempat pintu. Katanya itu bisa menghalangi jodoh katanya gitu. Jadi entah deh ya pertamanya kayak gimana, cuman masyarakat itu percaya, termasuk di lingkungan saya itu semua orang tuh percaya kalau misalnya duduk di pintu itu bisa menghalangi jodoh. Mungkin sebenarnya kalau kita pakai logika kita lebih berpikir itu kan ngehalangin orang lewat ya, mungkin maksudnya memang jangan ngehalangin orang lewat, orang yang mau masuk atau mau keluar itu jadi terhalangi, termasuk jodoh kita misalnya yang mau bertamu atau yang mau ngelamar juga kan jadi terhalangi gitu. Jadi mitosnya itu bahwa yang duduk di situ, misalnya yang duduknya tuh single belum pernah menikah terus duduk di pintu itu katanya akan menghalangi jodoh gitu. Tapi jangan sedih, maksudnya si mitos ini tuh banyak juga yang percaya gitu, dan bisa dibilang kayak apa ya, kayak kalau orang Sunda bilang tuh nongtot jodoh, jadinya nongtot jodoh karena kehalangin itu tadi. Tapi logikanya ya itu tadi, orang yang mau lewat kan jadi susah, termasuk mungkin nanti kalau misalnya ada jodoh yang mau masuk atau mau melamar jadi kehalangin kalau kitanya duduk di pintu itu tadi. Itu adalah mitos yang keempat. Mitos yang selanjutnya adalah mitos tentang ngebuang nasi. Jadi maksudnya kalau kita habis makan terus nasinya gak habis, itu kalau dibuang itu katanya nasinya itu bakal nangis. Nasi itu kan dipercaya kalau misalnya zaman dulu itu dipercaya sebagai perwujudannya Dewi Sri, Dewi Padi. Jadi Dewi Sri itu mewujud seperti itu kan, otomatis kan dikutuk ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita makan habis itu nasinya gak habis terus kita buang, katanya nasinya bakal nangis, Dewi Srinya bakal nangis. Itu jurus yang paling jitu yang biasa dilakukan oleh para orang tua di Indonesia kalau anaknya makannya nggak habis. Sebenarnya kalau lihat dari sisi positif bagus juga, karena bisa ngajarin anak-anak buat jangan nyisain makanan atau misalnya makan secukupnya supaya jangan ada sisa. Tapi di sisi lain juga jadi kayak kocak juga ya, maksudnya percaya bahwa nasi itu bisa nangis, padahal selama ini yang kita tahu nasi ya buat dimakan. Logikanya kalau nasi bisa nangis, digigit juga sama kita, dimakan dia nangis nggak sih gitu, harusnya kesakitan dong gitu ya, logikanya kayak gitu. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya sih. Di satu sisi memang bisa jadi contoh juga bahwa ya itu tadi makan secukupnya atau kalau nggak makan dihabiskan. Di sisi yang lain juga jadi sesuatu yang kocak aja gitu. Itu adalah mitos yang kelima. Mitos yang selanjutnya saya ingin bahas hampir mirip yang kayak tadi duduk di pintu, yaitu mitos tentang buka payung di dalam rumah. Yang katanya kalau misalnya kita tuh nggak boleh buka payung di dalam rumah kalau nggak mau ada kesialan. Kesialannya itu macam-macam, entah itu musibah, kecelakaan, pokoknya yang hal negatif aja. Jadi nggak boleh buka payung di dalam rumah. Padahal kalau misalnya kita mikir dari secara logikanya, iya jangan buka payung di dalam rumah, karena yang namanya payung kalau misalnya dibuka itu kan ukurannya jadi gede banget ya, mengembang gitu kan, otomatis ngehalangin orang dong gitu. Jadi makan banyak tempat, makanya jangan buka payung. Tapi kan kita sendiri perlu ya kalau misalnya abis pakai payung itu, payungnya dalam keadaan basah, biasanya kan dibuka dulu untuk ngeringin payungnya. Nggak mungkin langsung dilipat, karena kalau dilipat ntar payungnya cepet rusak gitu kan. Cuman ya memang mungkin nggak di dalam rumah juga sih bukanya, di teras rumah misalnya, pokoknya di luar kan supaya airnya juga menetes ya. Jadi intinya sih ya mungkin nggak boleh buka payung di dalam rumah karena menghabiskan terlalu banyak ruangan. Apalagi kalau misalnya ruangannya, misalnya kos-kosan yang emang cuma sekamar doang, terus buka payung di dalam kamar, jadi lebih sedikit lagi space-nya gitu mungkin ya, maksudnya. Itu adalah mitos yang keenam.
Mitos yang selanjutnya adalah tentang burung gagak, yang dimana kalau misalnya ada burung gagak di atas atap kita, terus dia berbunyi, katanya bakal ada sesuatu hal yang buruk yang menimpa keluarga tersebut. Gitu katanya, menurut mitos yang beredar ya. Jadi percaya atau enggak, sebenarnya gagak itu kan memang dilambangkan sebagai burung kematian ya, karena setiap kali ada yang meninggal itu katanya bakal ada burung gagak. Maksudnya burung gagak itu disimbolkan dengan kegelapan, dengan kematian, relate-nya gitu. Jadi otomatis kalau misalnya ada burung gagak yang hinggap di atas genting suatu rumah, katanya rumah itu bakal mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan gitu. Ya kalau misalnya burung gagaknya cuma pengen menclok di situ doang, kayak apa? Masa disuzonin juga ya? Nggak ngerti juga sih, namanya juga mitos. Jadi ada yang percaya, ada yang enggak juga sama hal ini. Itu adalah mitos yang ke-7. Mitos yang selanjutnya adalah tentang gigi nih. Ini dialami sama saya sendiri ya. Saya waktu kecil itu, waktu SD tuh dulu ada klinik gigi gitu di sekolah saya, di mana dokter-dokter giginya itu adalah yang kayak lagi praktek. Jadi yang pada baru lulus lagi kayak ujian praktek, lagi praktek sebagai dokter gigi. Nah biasanya kalau misalnya lagi SD itu kan lagi banyak-banyaknya gigi yang tanggal, banyak-banyaknya gigi yang copot gitu kan. Nah itu biasanya setiap ada gigi yang baru goyang-goyang gitu, akhirnya digiring lah sama mereka masuk ke dalam klinik, dan terus kita dipaksa untuk dicabut tuh giginya. Nah dulu tuh ada mitos, kayaknya sampai sekarang juga masih ya, cuman dulu saya percaya banget tuh, nyampe saya umur berapa ya, umur kayak 10-an gitu, saya percaya banget bahwa setiap gigi yang copot itu harus diperlakukan dengan benar. Yang pertama itu kalau misalnya gigi yang copotnya adalah gigi yang bawah. Setelah dicabut itu, gigi yang bawah itu harus dilempar ke atas genteng supaya giginya tumbuh lagi katanya. Kalau misalnya yang copotnya itu gigi yang atas, itu harus ditanam di dalam tanah. Karena kalau nggak dilakukan ritual seperti itu, katanya gigi kita tuh nggak akan tumbuh. Maksudnya, ompong aja gitu seterusnya. Tapi dulu memang percaya, asli deh. Saya percaya banget sama mitos itu, nyampe kayak kata saya juga nyampe umur 10-an, 10-11 gitu. Saya percaya aja gitu. Jadi setiap kali ada gigi saya yang copot, kebayang gak sih dari SD berarti ya, dari SD, pertama kali SD ada gigi yang copot, itu saya selalu melakukan seperti itu. Kalau gigi bawah yang copot itu saya lempar ke genteng. Kalau gak berhasil itu saya ulang-ulang terus sampai capek, nyampe pegel tangan. Yang penting ini gigi nyampe ke atas genteng, karena saya gak mau berakhir ompong. Kebayang gak sih? Terus kalau gigi atas yang copot itu harus saya tanam gitu. Itu sih mitos yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya yang di luar negeri, itu setiap gigi yang copot itu akan diambil sama tooth fairy kan gitu, sama peri gigi. Jadi giginya itu ditaruh di bawah bantal. Habis itu pagi-paginya itu jadi uang. Tapi kalau menurut saya sih lebih menguntungkan itu kayaknya. Giginya ditaruh di bawah bantal terus jadi uang. Yang faktanya padahal gigi itu tuh sebenarnya diambil sama orang tuanya terus diganti uang sama orang tuanya, kayak $1 gitu diganti. Itu menurut saya sih lebih menguntungkan ya, ketimbang gigi kita tuh udah dicabut sakit gitu, habis itu dilempar ke atas genteng atau dikubur di dalam tanah nggak dapat duit. Kalau di luar negeri mitosnya kayak gitu, ditaruh di bawah bantal jadi duit. Kebayang gak tuh kalau kita ngumpulin banyak banget duit, banyak banget gigi, ditaruh semuanya di bawah bantal, jadi duit kayak raya kita pas bangun pagi, gitu. Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu aja di mitos yang pengen saya ceritain. Sebenarnya masih banyak banget, dan kalau misalnya ngomongin mitos itu bakal panjang banget gitu kan, karena dari hal-hal yang terkecil pun itu ada mitosnya. Dan orang Indonesia tuh sangat unik gitu kan, jadi segala macam tuh bisa dijadiin cerita yang memang wah di Indonesia kayak gitu ya, kayak gitu kan. Oke, sekian aja cerita saya kali ini. Makasih banyak untuk yang udah dengar. Dan kalau misalnya suka sama temanya, mitos-mitos kayak gini, kedepannya mungkin bakal saya bahas yang lain-lain juga mitosnya. Silahkan like, comment, share, subscribe dulu. Jangan lupa makan ya. Gak ada yang ngingetin banget, terus saya aja gitu yang kayak gitu ya. Pokoknya jangan pernah berhenti buat nonton video-video saya selanjutnya. Dan sampai ketemu juga di video-video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.